Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhud Maksum, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menerangkan mengenai teori peluang untuk tingkatan SMP. Perkenalkan, nama saya Revi Mariska Maharani dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Aisyah Revi Maharani dari kelompok 6. Kompetensi dasar 3.5 menentukan peluang suatu kejadian sederhana secara empirik dan teori. 3.19 memahami konsep ruang sampel suatu percobaan. 4.6 menerapkan prinsip-prinsip peluang untuk menyelesaikan masalah nyata. Sejarah teori peluang. Teori peluang merupakan cabang matematika yang banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Teori peluang lahir dan berkembang dari minyak hitam, yakni meja perjudian, pada awal abad ke-17 oleh seorang penjudi bangsawan Prancis bernama Gabriel Gemer yang meminta pertolongan kepada Blaise Pascal. Pertolongan yang diharapkan oleh Gabriel Gemer tidak lain adalah bagaimana caranya agar ia memperoleh kemenangan dalam meja perjudian. Cara-cara untuk memperoleh kemenangan dalam meja perjudian itu merupakan dasar-dasar teori peluang dan disarankan oleh Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai dengan 1662. Dasar teori peluang ini selanjutnya dikembangkan oleh Pierre de Fermat pada tahun 1601 sampai dengan 1665. Teori peluang yang pada saat lahirnya dianggap sebagai ilmu haram, namun dalam perkembangannya banyak mendapat restu dari para ahli matematika. Peluang dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu membatalkan bepergian karena memperkirakan akan terjadi hujan dan ternyata tidak terjadi hujan? Pernahkah kamu mengupas mangga yang terlihat dari kulitnya manis ternyata rasanya masam? Pernahkah kamu menonton adu tentang penalti pada pertandingan sepak bola? Ada berapa kemungkinan terjadinya dalam tendangan penalti? Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan dalam beberapa kemungkinan kejadian, di mana kita harus memilih. Bab ini membahas tentang peluang dari suatu kejadian. Peluang suatu kejadian. Misalnya, S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dengan setiap anggota S memiliki kesempatan muncul yang sama dan K adalah suatu kejadian dengan K subset S, maka peluang kejadian K adalah contoh. Sebuah dadu dilempar undi 1 kali, peluang muncul angka bilangan prima adalah ruang sampel dari S sama dengan kurung awal 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka NS sama dengan 6. Muncul angka prima kurung awal 2, 3, 5, maka sebuah bilangan prima adalah 3. Sehingga peluang munculnya angka bilangan prima yaitu PK sama dengan jumlah bilangan prima dibagi jumlah sampel ruang sampel dadu sama dengan 3/6, hasilnya 1/2. Definisi peluang empirik. Peluang empirik adalah perbandingan dari frekuensi munculnya suatu kejadian pada sejumlah percobaan terhadap jumlah frekuensi percobaan, atau secara sistematis dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara frekuensi kejadian NA terhadap percobaan yang dilakukan MS. Rumus untuk peluang empirik adalah PA sama dengan NA MS. Contoh, pada percobaan pengetesan 2 koin uang logam sebanyak 100 kali, muncul pasangan mata koin sama sebanyak 45 kali. Maka, berapakah peluang empirik muncul? Selain itu, pembahasan jumlah percobaan yang sama dengan 100, maka koin sama dengan 25. Selain
mata koin sama dengan 100 dikurang 45 sama dengan 55. Peluang empirik selain mata koin sama, ini sama dengan 55 per 100. Peluang teorik. Untuk lebih mudah memahami tentang frekuensi teorik, perhatikan ilustrasi berikut. Adi menemukan sebuah kantong yang berisi 30 kelereng dengan warna merah 16 buah, hijau 8 buah, dan sisanya berwarna biru. Kemudian diambil satu buah kelereng secara acak. Tentukan peluang jika yang terambil adalah kelereng biru. Di definisi peluang teorik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Biasanya peluang teorik digunakan saat percobaan yang dilakukan hanya satu kali. Mohon maaf untuk menyingkat durasi, contoh bisa dibaca sendiri ya. Ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara peluang empiris dan peluang teoris. Peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Sedangkan peluang teorik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Atau peluang empirik atau peluang eksperimental adalah kemungkinan suatu kejadian berdasarkan hasil percobaan, sedangkan peluang teorik digunakan untuk memprediksi banyak kemunculan atau kejadian pada percobaan besar tanpa benar-benar melakukan percobaan tersebut. Frekuensi relatif. Sebelumnya, Mafia Online sudah mengulas tentang pengertian kejadian sederhana. Dari kejadian sederhana ini, kita akan menghitung frekuensi relatif. Apa pengertian frekuensi relatif? Untuk lebih mudah memahami tentang frekuensi relatif, silakan simak ilustrasi berikut. Budi memiliki sebuah uang koin yang akan digunakan untuk melakukan percobaan statistika. Budi melempar uang koin sebanyak 100 kali. Ternyata muncul sisi angka sebanyak 56 kali. Frekuensi adalah perbandingan antara banyaknya percobaan yang dijalankan dengan banyaknya peristiwa yang diamati. Berikut rumus dari frekuensi relatif sebagai berikut. Frekuensi relatif munculnya kejadian A sama dengan banyak kejadian A yang muncul per banyak percobaan yang dilakukan. Contoh, pada percobaan melempar mata uang logam sebanyak 100 kali, ternyata muncul permukaan gambar sebanyak 30 kali. Berapakah frekuensi relatifnya? Frekuensi harapan. Sebuah mata uang logam dilempar 100 kali. Dalam satu kali pelemparan, peluang munculnya sisi angka adalah setengah. Artinya, dari pelemparan uang logam 100 kali, harapan munculnya sisi angka adalah sebanyak 50 kali. Tidak mengherankan jika dalam percobaan itu muncul sisi angka sebanyak 46 kali, 48 kali, 53 kali, atau 57 kali. Namun, akan mengherankan apabila munculnya sisi angka hanya 3 kali atau 5 kali. Frekuensi harapan suatu peristiwa pada suatu percobaan yang dilakukan sebanyak N kali adalah hasil kali peluang peristiwa itu dengan N. Jadi, frekuensi harapan sama dengan N kali P dalam kurung A. Untuk mempersingkat waktu, contoh soal bisa dibaca sendiri ya. Percobaan uang sampel titik sampel. Definisi. Percobaan adalah suatu kegiatan yang dapat diulang dengan keadaan yang sama untuk menghasilkan sesuatu. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu kejadian atau percobaan. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Untuk contoh bisa dibaca sendiri ya.
soal. 1. 3 buah mata uang mempunyai sisi angka A dan sisi gambar G. Dilempar 1 kali. S adalah uang sampel. B adalah kejadian muncul 2 angka. Dan I adalah kejadian muncul paling sedikit 1 gambar. Maka nyatakan S, B, G dalam bentuk himpunan. Pembahasan. Jika S merupakan ruang sampel, maka S bukan kurung berawal A, A, G, A, G, A, A, G, 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 A, G, A, G, 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 A, G, 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 tutup kurung berawal. Jika B merupakan kejadian muncul 2 angka, maka B sama dengan buka kurung berawal A, G, A, G, A, G, A, G, A, tutup kurung berawal. Jika G merupakan kejadian muncul paling sedikit 1 gambar, maka G sama dengan buka kurung berawal A, G, A, G, A, G, 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 A, G, A, G, G, A, G, 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 tutup kurung berawal. Nomor 2, pada pelebaran sebuah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu bilangan genap. Pembahasan. Misalnya, B adalah peluang munculnya mata dadu bilangan genap di titik sampel munculnya mata dadu bilangan genap, yakni sama dengan dalam kurung berawal 2,4,6 atau N sama dengan 3. Banyaknya titik sampel pada ruang sampel, yakni sama dengan buka kurung berawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutup kurung berawal atau N semesta, yakni sama dengan 6. Maka nilai peluang munculnya mata dadu bilangan genap atau peluang genap, yakni sama dengan N per NS, jadi sama dengan 3/6 sama dengan setengah. Nomor 3. Sebuah dadu dilempar 80 kali. Berapa kali harapan munculnya mata dadu bilangan ganjil? Pembahasan. Titik sampel munculnya mata dadu bilangan ganjil sama dengan 1,3,5 atau N ganjil sama dengan 3. Banyaknya titik sampel sebuah dadu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5,6 atau N S sama dengan 6. Maka nilai peluang munculnya mata dadu bilangan ganjil atau P ganjil, yakni sama dengan N ganjil per N semesta, sama dengan 3/6 sama dengan setengah. Banyaknya percobaan, yakni 80 kali. Harapan munculnya mata dadu bilangan ganjil, yakni sama dengan P banyaknya percobaan sama dengan setengah dikali 80 sama dengan 40 kali.